Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idril Firmansyah. Dan tentunya teman-teman atau kawan-kawan ruang hampa di sini ada Mas Indra, Mas Munir, sama Mas Oki. Dimana pada kesempatan kali ini kita lagi ngopi-ngopi bareng, santai-santai bareng ya, di tengah malam dengan nuansa yang horor ya, seperti itu. Gimana kabarnya Mas Indra, Mas Oki, Mas Munir? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu saja. Seperti ini saja ya kehidupan ini. Ya apa diterus nelakai. Menikmati hidup, tapi tetap berkesenian Mas ya. Oke, siap. Ya teman-teman ruang hampa dimanapun teman-teman berada, habis ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang akan dituturkan oleh Mas Munir, di mana Mas Munir pada saat itu melakukan apa Mas Munir? Perjalanan ke Jogja. Perjalanan ke Jogja. Nah, ini sudah ada orang Jogja, perwakilan orang Jogja. Perwakilan dari Jogja juga, Mas. Dari Jogja, habis dari sana atau bagaimana? Habis dari sana, Mas. Oke. Iya. Oke, seperti itu. Maka dari itu ya, teman-teman ruang hampa jangan kemana-mana, tetap saksikan channel ruang hampa. Oke, Mas Munir, gimana pada saat itu cerita awal mulanya? Apain sih ke Jogja ini? Waktu itu kan ya liburan Mas, sama teman-teman biasalah. Waktu libur UAS SMA, waktu masih SMA tahun 2020. Hari Sabtu kita berangkat itu dari Mojokerto tepatnya. Itu kita berangkat pada bis maghrib sekitaran jam setengah 7 lah, setengah 7 dari stasiun Mojokerto kota. Itu kita langsung ke stasiun di Jogja, itu di kotanya juga, Tugu. iya, Tugu Jogja. Itu mungkin sekitar sampai jam berapa ya, udah agak sepi, jam 10-an gitu, jam 10-an. Itu kan kita nggak langsung nyari penginapan, jadi jalan-jalan dulu, keliling-keliling lah, biasa namanya juga Anak muda. ayo Cek keren biar bisa masuk Instastory kan. Oh, iya. Itu kita jalan-jalan keliling-keliling, terus nggak kerasa itu udah jam setengah 1 aja Mas, kita jalan-jalan terus ngopi ke angkringan-angkringan itu. Terus akhirnya kepikiran kok pengen cari penginapan, tapi udah terlalu malam ya, akhirnya tidur di depan ruko waktu itu Mas. Backpackeran berarti ya? Iya Mas, waktu itu 4 orang yang berangkat. Ada namanya Raka, Andi, sama Firman itu. Pas tidur di depan toko itu kan sekitaran setengah 1, jam 1 lah. Itu ya ngerokok dulu lah sebelum tidur, biasa. Habis ngerokok sekiraran jam setengah 2, ya habis ngomong-ngomongan sama teman-teman. Nggak kerasa itu temanku yang 2 itu udah mulai tidur, si Andi sama Firman tadi. Tinggal aku sama si Raka. Hawa-hawa. Iya, Mulai ini ya, mulai sedikit agak beda auranya. itu tinggal berdua lah. Dan kebetulan habis ngopi kan nggak bisa tidur Mas ya. Nggak bisa tidur. Akhirnya ngobrol lah sama si Raka ini tadi aku. Ngobrol-ngobrol terus mau jam 3 kalau nggak salah. Ada kucing hitam lewat 2 Mas. Bareng gitu, Mas. Iya bareng Mas, kucing hitam lewat 2 gitu. Ya kan kita ngiranya kucing kampung paling lah lewat gitu aja. Sliwer gitu. Terus mungkin jarak 15 menit 10 menitan ya, suara kambing Mas. Lewat. Enggak, kambingnya enggak lewat, nah suaranya ya. Suaranya aja. Suaranya kedengar kayak kenceng banget tuh, kayak ada peternakan kambing. Padahal nggak ada kambing. Iya, nggak ada kambing. Ya kayak ruko-ruko biasa Mas di samping-samping itu. Jadi suara kambing itu kenceng. Ya mungkin kita ngiranya, nah lah paling kampung belakang. Mencoba berpikir positif. Itu akhirnya ya udahlah, kita memutuskan untuk tidur juga karena kok lama-lama ngantuk gitu, ngobrol berdua aja, tidur. Akhirnya pagi itu langsung kita cari penginapan di dekat daerah Malioboro. Waktu itu kita langsung ke dekat Malioboro, naik
naik gokar. Waktu itu naik gokar, terus ada ketemu salah satu penginapan. Penginapannya modelnya kayak bangunan tua gitu, kayak homestay lah. Oh, satu rumah itu. Iya, satu rumah cuman kamarnya banyak gitu. Jadi ya modelnya kayak homestay gitu. Homestay ya dari awalnya sih nggak ada yang aneh Mas yo. Cuman rumah tua penginapan biasa. Itu udahlah check in semua, barang-barang taruh semua. Nah, itu waktu itu kita dapat kamar yang paling pojok belakang. Karena kan di belakang itu ada view kolam renang di homestay-nya. Oh iya, iya. Jadi ada kaca, terus depan ini kolam renang itu. Dan yang anehnya itu kan rumah lama. Kamar mandinya nggak nyatu sama kamar, nggak ada di dalam rumah. Oh, di luar rumah berarti. Di luar rumah, di belakang itu. Pojok sendiri. Iya, jadi kan ini rumahnya, petakan kolam renang, sini kamar mandinya. Di luar. Terpisah ya berarti. Terpisah, iya. Jadi di belakang gitu. Terus sebenarnya ada dua kamar mandi di depan sama di belakang. Cuma yang lebih dekat sama kamar kita itu yang di belakang. Itu. Udahlah, kita selesai beres-beres barang-barang. Ya main sebentar lah, geleng-geleng. Sampai habis isak sekitar jam 7:30 kita balik ke penginapan lagi. Sampai penginapan itu ditawarin sama bapak-bapak yang jaga penginapannya makan. Ada disediain makan gitu di ruang tengah, ada kayak meja gede gitu. Oh iya. Jadi ada makanan yang kayak catering gitu, tinggal ambil prasmanan. Dan kebetulan juga ada penghuni lain juga, cuman itu kayak sepasang suami istri aja. Itu yang di kamar bagian depan, yang mepet sama lobi homestay-nya. Dan kita yang di belakang. Mungkin jaraknya rumahnya itu kalau dari kamar depan ke belakang 10 meter kayaknya, 10 meteran lah. Jadi rumahnya agak panjang ke belakang. Itu sebenarnya rencana awalnya kita itu mau main jalan-jalan ke Malioboro yang malam itu kan, view-nya bagus. Terus main ke benteng apa itu namanya, lupa. Benteng Fernbrook. Wah iya. Berat. Sedikit sulit karena bahasa Belanda kan ya. Ya, tapi nggak jadi karena hujan. Hujannya itu nggak gerimis dulu, tapi langsung deres. Oh, langsung terus. Nanti serat gitu. Akhirnya ya wis lah, kita memilih untuk di penginapan saja dulu karena kan masih ada hari esok gitu. Oke lah, kita udah di kamar itu main game, ngegame, ngomong-ngomongan sama temen-temen. Terus si temanku yang Andi ini kebelet poker. Boker. Poker atau poker? Ya, poker ya. Kebelet ya, kebelet poker itu tadi. Dan kamar mandi depan kan jauh ya, padahal ya nggak terlalu jauh lah. Tapi temanku tadi nggak mau, minta yang kamar mandi belakang karena apa, biar bisa sambil ngerokok lah di kamar mandinya. Kalau di depan kan nggak bisa karena di dalam ruangan kamar mandi. Iya. Kamar mandi. Kamar mandinya sih ya. Kamar mandinya ASEAN ya mungkin. Nah, udah. Itu si Raka kan nganterin Andi, poker. Boker. Ya wis, PAP ya wis. Kok susah itu kemudian. Sok jaksel. Iya. Oke. Udah lama gue di sana kali. Lanjut. Ngopi sih. Monggo. Kok lo pergi mas lebih mas. Jogja. Kopi jos. Oh, tunggu kopi bro ya. Monggo dilanjut. Oke. Tadi lanjut di PAP si Andi tadi dianterin sama si Raka. Tinggal aku berdua sama si Firman di kamar. Terus selang berapa menit gitu, setengah jam kayak
setengah jam. Si Andi ini balik sendirian. Si Raka itu masih Di dalam. enggak, di posisi dia tuh di kolam renang katanya si Andi. Tak tanyain kan. Loh, Andi, Raka. Sik di kolam renang, lapo? Biasa rokokan. Oke. Tapi kok lama gitu nggak balik-balik. Ngerokok apa gitu kok nggak habis-habis ya. Meskipun rokok di Samsu ataupun Aga kayak ini kan ya minimal 15 menit. 15 menit kan habis Mas. Itu mungkin 45 menitan belum balik-balik dia. Sedangkan HP-nya itu ada di kamar dicas. Ngapain ya? Maksudnya memandangi kolam renang aja atau gimana kan nggak tahu waktu itu. Healing. Mungkin stres sih. Oke, akhirnya teman-teman kan kepo. Wes ayo diparani rono lapo arek iku. Kita bertiga langsung ke kolam renang. Dan posisinya itu si Raka tuh nggak ada di area kolam renang. Kan kita kepikiran, wah PAB hari ini. Kepikiran PAB ya. Dicek lah. Digedor-gedor kamar mandinya. Dipanggil-panggil dia. Kok nggak ada respon. Terus coba digedor lagi. Udah gemericik air. Ya wes kita tunggu lagi bentar 5 menit. Oh, masih belum keluar, digedor lagi. Dia bilang, "Sik." Oh, jawab itu dia. Jawab, "Iya, sik." Dan itu bener-bener suaranya si Raka. Ya wes lah. Kita tungguin lagi. Wes ambil ngerokok lagi. Guyon-guyon bareng. Dan kejadian aneh si Raka muncul dari depan, Mas. Wih. Ya kan lapo nang kono. Terus Ya kan kita kaget Mas. Iya. Modelnya kayak ketenggengan nih Mas. Kayak apa ya? Iya, Tercengang ya. Jadi kita bertiga ini langsung diem semua bertiga. Dan niku si Firman langsung nepok aku sama si Andi. Dek gitu. Tola-tole. Orang bertiga itu tola-tole. Tanya lah si Firman ini ke si Raka. Kon toko ndi? Kok toko ngarep? Loh. Aku mang lo. Mari ngeterno si Andi gimang. Dia tuh keluar ternyata ke depan. Nggak nang kolam. Enggak. Wih. Dia tuh ternyata ke depan, lihat-lihat apa itu jenenge depan ini, jalanan depan ini. Itu waktu itu masih kayak gerimis-gerimis dikit gitu, tapi nggak deres. Dan kita itu langsung spontan noleh bertiga, noleh ke kamar mandi. Iya. Bertiga ini langsung ke kamar mandi tanpa mempedulikan si Raka ini tadi. Dibuka kamar mandi ternyata nggak kuncian, nggak ada orang. Wih. Set, aduh, ya wis lah. Iku waktu itu belum cerita dulu ke si Raka. Ayo balik kamar wis. Balik ke kamar. Lagi itu kan ranjangnya ada 2, kanan sama kiri. Iya. Jadi kamar ditutup. Kita ngegame lagi. Dan siapa Andi ini nyeletuk. Kon mang temenan dah? Dia ngarep. Bilang ke sama si Raka tadi. Loh iya. Opo? Kon mang lo nang ngarepe kolam renang menengai. Si Andi bilang gitu. Kak, wong aku nang ngarepe kolam renang malu diluk tok. Dan akhirnya kita bertiga kan bertanya-tanya loh. Terus opo iku, Mang? Karo kon paling hayalanmu. Si Raka itu masih bercanda gitu. Ya wis paling lah ngono. Paling kepegelen. Kita beranggapan bahwa kita ini kecapean gitu. Oke. Ya wis lah. Itu waktu itu udah jam berapa? Setengah 10 kalau nggak salah. Setengah 10, jam 10 lah. Itu yos sing turu ndang mapan turu. Sing cek pengen ngegame ya lanjut. Aku waktu itu tidur duluan, Mas. Tidur duluan. Dan ketiga orang temanku itu ya masih ada yang ngegame, terus ada yang main HP lah. Iya. Main HP gitu.
Terus jam berapa ya? Kayak sih jam 1-an, jam 2. Si Firman ini teriak-teriak. Tolong. Enggak, Mas. Kakak tolong, Mas. Soalnya bukan kebakaran, Mas. Rada merinding aku. Rada merinding aku. Tolong. Yo. Teriak-teriak ya apa? Ya kayak teriak, wah gitu, Mas. Jadi teman-teman tadi ada yang main HP, ada yang masih nge-game gitu. Cuman sambil tiduran. Terus kira-kira jam berapa ya? Lupa gue. Mungkin kemungkinan jam 1-an lah, jam 1, jam setengah 1 itu si siapa? Si Raka ini teriak-teriak. Kayak wah gitu. Jadi teriak itu langsung kayak gitu, kayak ada apa gitu, Mas. Iya. Bukan teriak tolong itu bukan ya, Mas. Ya, bukan. Ketakutan gitu ya, Mas. Iya. Ya, ini kan aku kan kaget ya. Kenapa? Ya? Langsung spontan bangun. Dan ternyata temanku yang 2 ini udah tidur juga. Tinggal si Raka ini yang teriak-teriak tadi. Langsung kita bangun bertiga. Lapo kon? Ngimpi apa? Dan dia ternyata bilangnya aku gak ngimpi. Aku gak ngimpi. Dia tuh bilangnya gitu. Gak ngimpi aku pokoknya, aku gak ngimpi. Bilangnya gitu terus, Mas. Tapi posisinya dia itu tidur pas waktu teriak. Enggak, dia itu kayak habis ya duduk biasa lah, tapi di kasur gitu. Oh iya. Duduk biasa. Lele ya pas lele. Dia bilangnya aku gak ngimpi. Gak ngimpi juga kena apa ngono. Gak ngimpi. Lah yo, terus akhirnya si temanku ini, si Firman ini nenangin si ini tadi. Lapo. Terus akhirnya si Raka bilang, aku mang nang buriku ono sing nyekel pundakku. Yes. Gini. Dan Raka ini ngerosok banget berarti. Iya. Dan dia tuh bilang, pas ada yang pegang pundakku, aku noleh ku, kalian bertiga ini tidur semua. Terus siapa yang pegang pundakku? Dia bilang gitu. Aku mikir dewe, Cok. Terus akhirnya teriak tadi. Iya, akhirnya teriak tadi, Mas. Tapi nggak sempat lihat sosok ya apa gitu. Iya, nggak sempat lihat. Cuman dia tuh kerasa kayak tangannya itu kayak tangan yang orang kurus banget itu, Mas. Berarti ke anu balung. Iya, kerasa tulangnya itu kayak kerasa banget gitu. Jadi terus nyengkrame pun kenceng. Akhirnya si siapa Andi ini kan kepo. Bukan kelambimu sih. Buka lah sama si Raka. Kecap sini. 3. Cuman 3 tapi yang sebelah kiri aja. Keras berarti ya dia. Iya. Merah gitu berarti ya. Enggak, Mas, biru. Biru. Biru sini 3. Dan kita itu ngerasa waduh, gak aman nih. Kepikiran cek out saiki kita. Kepikiran gitu toh. Terus si Firman ini bilang gini, santai rek, gak popo. Mungkin kita disambut sama yang punya tempat, iya gitu, Mas. Tuh bilangnya gitu. Akhirnya ya wis lah, kita menenangkan diri. Kita balik ke kasur masing-masing. Dan si siapa? Raka tadi pindah kasur. Jadi sama aku. Terus yang sana itu Firman sama Andi. Terus kan mulailah tidur, teman-teman ini tidur. Aku nggak bisa tidur, Mas, waktu itu. Kepikiran. Kepikiran, Mas. Kok iso ngono? Aku kepikirannya itu rasanya kepengen check out lah. Ayo nang metu teko penginapan iki. Gak nyaman ya. Iya, Mas. Rasanya itu nggak enak. Waktu itu terus aku main HP, TikTokan, sama lihat Instagram gitu. Bateraiku waktu itu tinggal berapa, 10%. Ngecas lah. Ngecas itu kan colokan stop kontak itu ada yang deketin lawangan pintu, deketin pintu aja. Sama sing di tengah-tengah antara 2 kasur ini, itu udah dipakai sama temenku. Dan aku lihat baterainya juga waktu itu tinggal sedikit juga, jadi aku tak ngecas yang samping pintu aja. Ngecas aku di situ sambil
senderan ke tembok belakangnya pintu. Jam waktu itu aku ngeliat jam di HP jam 3. Ada orang sliwer kan, kan pintu kan masih ada kayak space segini Iya. kan. Ya. Itu kelihatan Mas bayangannya. Oh, lewat. Iya, sliwer. Rame Mas. Enggak cuman satu kali. Rame. Ya wis sebenarnya yo aku takut Mas. Wis merwinding itu. Tapi ya karena ingin tahu, tak buka lah lawang itu. Sopo sih? Begitu tak buka, seret sepi. Emang keadaan sepi. Cuman kan kamarku kan sampingnya kolam pas ya Mas. Cuman itu ada kayak pintunya lagi di kolam itu, pintu kaca. Oh, iya. Cuman agak gelap warnanya. Ada yang masuk kolam ternyata. Biur. Iku langsung, iki berdiri semua Mas, berbulu kuduk iku Mas. Iku Tapi kelihatan sosok apa? enggak, iku aku kelihatannya mek sosok laki-laki aja, laki-laki. Cuman Lari cepat gitu. iya, biur. Langsung masuk ke kolam renang dan enggak muncul lagi. Tapi itu kayak orang renang gitu, apa? Iya, renang gini Mas. Seret. Cuman dia enggak sing kayak renang terus muncul lagi itu enggak. Sekali itu aja bisa langsung. Iya. Nyelam ya, Heeh. nyelam. Penyelam. Akhirnya Bikin menyelam. masuklah lagi aku. Buru-buru masuk langsung tak tutup, tak kunci. Aku itu nggak peduli HP itu tinggal berapa persen baterainya. Tak cabut, langsung balik ke kasur lagi. Selimut waktu itu langsung tak seret nih. Bener-bener takut sih Mas iku. Karena mulai dari kapan itu udah jam berapa itu udah banyak gangguan. Rasanya benar-benar gak nyaman. Pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Lah kok kebetulan nih kebelet BAB sih San. Aku ya mungkin pas jajan-jajan itu makan pedes-pedes Mas yo. Kalap lah. Ibaratnya ada makanan enak-enak banyak beli. Itu aku bangunin si Firman. Man, lapo? Ayo melok aku. Nang di kon yamin niku. Aku lo goblok ngising. Aku ngomong ngono. Kak, soro nang jeding mang ono ngono kok. Tahanan sih lo sampe menit. Ya, aku ngamuk ya Mas. Matamu iki ngelek metu ya apa? Aku wis ngomong ngono. Lah kon gak ngerti kondisi ya. Wis lah ayo ternaku. Aku Firman dengan sedikit malas ya dia mau nganterin aku. Dan aku seketika kan kepikiran kamar mandi belakang. Ya. Aku noleh. Wis gak wis nang ngarep ae. Ke depan. Ke depan aku mau ke kamar mandi depan itu yang samping kamar depan iku kayak kepikiran mana kalau masih di dalam rumah ini kelihatannya nggak aman. Kepikiran aku buat keluar penginapan dan ternyata itu penginapan dikunci jam 2 itu udah dikunci. Jadi pintu depan itu nggak bisa dibuka, pintu kaca kan depan nggak bisa dibuka. Akhirnya haruslah nggak ada pilihan lain ke kamar mandi yang sampingnya kamar depan sampingnya suami istri tadi. Itu ke situ lah aku PAB kan sebenarnya kan nggak boleh ngerokok Mas. Berhubung aku mikirnya udah malam, gak ada orang juga ngerokok waktu itu ngerokok Surya lah. Rokok Surya dan separuh rokokku ini mau habis. Itu si siapa Firman ngedor dorong mari dan sik mari iki ngetekno rokok sisan. Aku bilang gitu. Dan ketika mungkin 2 hisapan lah kecium harum wangi gitu.
harum Apa harum. itu? Melati apa? Sabun. Kok sabun? Iya sabun wangi mas bener ya. Iya. Kamar mandi. Heeh. Cuman harumnya itu kayak harum melati sama dupa. Gitu. Nyengat banget itu mas. Aku tadi rokok ini tak pewanter mas. Cek beluke nutupi wangi nih. Tetap gak ngefek. Gak ngefek. Wangi banget ini. Dan akhirnya wis lah. Wis metu cukup akeh. Aku mikirin ngono. Tak buah, rokokku tak buah. Set. Mari bersih keluar. Dan di luar baunya itu hilang. Aku masuk lagi kamar mandi ngecek bau rokok aja. Gitu. Terus kan ini kan kamar mandi depan. Agak jalan ke sini kan kamar pojokan itu kamarnya suami istri tadi. Iya. Itu ke situ. Kan ngelewati situ sih mas. Pastinya kan ngelewati situ. Dan itu lampu kamarnya itu belum mati, kelihatan mas. Iya. Jadi di atas pintunya tuh ada kayak lubang kotak-kotak gitu kayak ventilasi. Oh iya. Itu kelihatan belum mati lampunya dan itu ada kayak asap-asap keluar dulu. Asapnya enggak banyak kayak rokok gini enggak ya? Jadi kayak dikit gitu. Tuh ya wis lah dengan segala kegelisahan langsung balik ke kamar lagi. Langsung besok pagi. Udah setelah itu aku sendiri ngerasa nggak ada gangguan. Terus tak paksa tidur. Pagi jam 8 kan teman-teman itu pada mandi. Ya kan karena pagi kan juga berani ke belakang teman-teman. Terus ada yang depannya kolam renang juga. Aku iseng-iseng pengen ke depan lah. Sambil ngerokok juga. Dan lewatin kamar si suami istri tadi ini udah check out mereka. Kosong. Iya udah kosong. Habis ngerokok, aku langsung balik lah ke kamar mau mandi juga sekalian. Dan nggak sengaja noleh ke kamarnya si suami istri tadi. Oh bukaan itu? Iya buka, kebetulan dibuka. Noleh, kan aku kepo mas. Asap apa sih tadi yang keluar? Masa ya bakar-bakar jam segitu? Vapor mungkin. Wah mungkin, Ya, mungkin yo. Tapi jam berapa masuk ngevaporan itu? Suami istri mas udah, orang udah kayak separuh baya gitu mas. Udah nggak terlalu muda gitu. Tuh, aku nyoba masuk lah, kepo. Seret masuk, terus kok. Terus yang ini kan kasurnya itu single waktu itu yang di kamarnya suami istri itu. Iya. Terus yang aku kan ke arah jendela, buka-buka selambu gitu. Terus mau balik ke kamar juga lagi, itu ada kayak kotoran bekasnya asap apa ya? Bekasnya rokok gitu mas. Apa ini namanya? Putung ya, bekasnya bukan putung mas. Apa? Abunya rokok. Abunya rokok. Banyak banget. Terus kepo aku delok menisor dan ternyata banyak dupa mas, bekasnya dupa tinggal segini yang apa itu namanya ya sunduke dupa itu. Dan waktu itu kan kepikiranku aneh-aneh mas ya. Kenapa nyimpen dupa meskipun dupa kan wangi, tapi yo masa pemakaiannya sebanyak itu, banyak banget mas. Enggak mungkin kalau 2-5 masih wajar lah, itu banyak banget berserakan. Balik aku ke kamarnya temanku, cuman aku waktu itu nggak cerita ke temanku ada dupa gitu. Aku tanya lah ke temanku, kan udah selesai mandi semua, tinggal aku yang belum mandi. Ya brek, setelah check out gini kita. Dan mereka berdua mikir, wis, ini kan gara-gara pingin tapan murah, terus yo fasilitasnya cukup lengkap lah. Coba ngene, lewat dewe sampai mari maghrib gak ono gangguan, gak usah check out.
temanku bilang gitu. Ya wis lah, gak apa-apa, coba isi aja. Terus aku lihat ono gangguan ya, ya langsung check out. Nah, oke. Langsung mandi. Waktu itu tiga temanku kan di kamar, posisi di kamar. Aku mandi sendirian, udah selesai. Terus pas balik mandi kan kepikiran lagi orang yang masuk kolam itu, Mas. Oh iya. Sopo rek mlebu kolam wingi iki nang kene. Ambek ngasno kolam, lihat kolam. Dan samar itu kayak ada bayangan orang gitu. Di dalam kolam. Iya. Untuk dasar kolam ya berarti. Iya. Bukan bayanganmu sendiri. Bukan, bayanganku sendiri ganteng soalnya. So, oh ganteng berarti aku. Ya, ya. Lanjut. Iku aku ngeliatnya, sopo rek. Terus marang ngono, aku kan mau posisinya dia itu agak ke tengah. Pindah posisi aku biar lihatnya lebih jelas gitu. Oh. Aku pindah posisi nggak ada. Wah, masuk ya mungkin aku ngiranya bayangan dari pantulan matahari gitu. Kan biasanya kan bisa gitu lah. Ya, bisa. Gak bisa lah, gak ada kecurigaan apapun waktu itu. Balik ke kamar, terus udah mandi semua, kita jalan-jalan lagi keliling-keliling Jogja ke mana ya waktu itu. Sarkem. Ke Sarkem, aduh angel. Terus keliling-keliling Jogja, cari oleh-oleh juga, mampir ke Borobudur juga sempet. Terus pokoknya balik itu jam 4 lah, jam 4 sore. Jam 4 sore balik lagi ke penginapan. Dan kita itu waktu itu langsung tidur, Mas. Capek banget waktu itu. Dan kita tuh lupa kalau semisal sampai jam segini nggak ada gangguan, kita check out, kita lupa. Langsung tidur semua. Dulu tuh sampai jam berapa waktu itu? Setengah 11 kayak. Berarti kayak kesirep gitu, Mas. Jadi kayak nyaman banget tidur itu. Nah, jam itu tadi setengah 11, jam 11 tadi teman-teman itu udah kayak mulai bangun tuh. Yang pertama itu si Firman. Si Firman ini bangunin teman-teman. Tangi. Niatnya Firman ini mau ngajakin makan. Katanya dia lapar. Ayo makan ayo, si jam ini. Loh jam piro sih Sian? Teman-teman yang lain ini ngiranya mungkin masih jam 8, jam 7 segitu, Mas. Si jam ini kok. Si Firman bilang, apa nih delon jamu? Kita lihat jam, waduh. Jam ini. Ya kita Jam berapa? sekitar jam 11-an, Mas. Itu. Ya wis lah, ayo kita pesen GoFood aja, GoFood. Oke lah, GoFood. Kebetulan males keluar, Mas ya. Udah malam juga. Kita pesen lah GoFood itu, kita pesen gudeg Jogja dan pesen nasi waktu itu. Udah dateng kira-kira 45 menitan lah. Si GoFoodnya datang. Si Andi ambil makanannya keluar. Pas si Andi balik, dia tuh bilang sama teman-teman, ya Rek, mas emang lo nyasar. Loh iya tuh nyasar Andi. Gak aro. Pokoknya si Andi itu bilang kalau si mas GoFoodnya itu bilang itu alamatnya udah bener. Tapi itu ya nggak kelihatan rumahnya gitu, Mas, gak muter. Jadi dia tuh habis komplek ini kok nggak ada nomor rumahnya, putar lagi. Tapi di Google Map-nya dia tuh bener, Mas, di situ. Gitu. Iya, udah pas di situ. Terus putar lagi, katanya si Andi itu mungkin habis muter ketiga atau keempat itu akhirnya ketemu rumahnya. Dan apa? Kata si Andi itu mukanya si mas GoFood itu panik gitu. Karena udah malam, dikira orderan fiktif ya, orderan fiktif gitu. Karena kan ya waktu itu cukup mahal juga gudeg kan, apalagi 4 plus nasi juga sama minumnya itu.
oh ya wis mungkin apa itu kesalahan human error lah ibaratnya. Kita mikirnya seperti itulah. Karena kita mencoba berpikir positif sekali. Karena kalau mikir yang lain, kepikiran yang sebelum-sebelumnya. Sudah makan kenyang dan kita mikir, oh, buktinya aman gitu, Rek. Sampai jam ini. Wingi itu aja kandane wingi ku sambutan. Si Firman bilang gitu. Ya wis akhirnya teman-teman nih ya setuju aja. Oh iya, bener paling ya. Sak dhewe gak lapo-lapo kok nang kene. Itu. Kita habis makan itu ngerokok. Dan waktu itu di kamar kan AC. Tidak bisa ngerokok di kamar kan. Kita ngerokok di kolam renang belakang. Di kolam renang belakang mungkin selang 10 menitan kamar mandi itu berisik banget, Mas. Kosak. Gitu. Iya, bukan. Suaranya kok kaget ya teman-teman. Langsung noleh kabeh. Kan waktu itu ramean, Mas. Ramean ya kita berani ramean. Turun. Langsung si Rakel ini lari kamar mandi. Paruak dibuka. Nggak ada. Padahal itu kayak bunyinya kenceng-kenceng barang-barang gitu. Padahal di kamar mandi itu barang-barangnya cuman gayung, terus ya shower gitu, sama peralatan mandinya teman-teman yang masih di situ. Tapi suaranya kenceng, Mas. Kok barang-barang gede-gede gitu, Mas. Brak. Gitu. Wah, itu ya teman-teman mikir wes gak enak mana. Tapi coba gawe sik, santai sik, gak apa-apa. Awak dhewe wong akeh. Balik rokokan maneh. Terus kolam kan bentuknya kan kolam kan gini. Yang bentuknya waktu itu di rumah itu, bukan yang memanjang gini. Hadap ke utara kalau nggak salah kolamnya. Itu di pojokan kan ada kayak taman-taman kecil gitu, Mas. Taman-taman kecil. Terus ada kayak pandulan anak kecil yang cari ban mobil itu, Mas. Kalau tahu. Oh iya. Iya. Di pojokan ada pandulan itu. Ada pohon apa? Ada pohon mangga lumayan gede. Satu aja, cuma satu. Itu. Dan tiba-tiba itu ada angin. Anginnya itu cuman kerasanya tuh di samping-samping telinga aja, Mas. Oh, kayak disebut. Iya, seret gitu. Terus selang berapa menit ada yang kayak jatuh dari pohon. Kita langsung spontan lihat sana. Nah, sana itu kayak apa ya? Kayak kita tuh nggak bisa mengalihkan pandangan, lihat sana terus. Terus tiba-tiba ada kayak sosok gitu, Mas. Pakai baju merah dari atas sampai bawah. Terus rambutnya itu gelombang. Saya ingatku itu cuman gini aja, nutup gini aja. Separuh. Iya, nutup gini aja dan matanya merah. Itu di pojokan. Terus teman-teman juga langsung ketika lihat itu kabur ke kamar semua. Karena sebelumnya kan sosok itu nggak langsung lihat, nggak langsung menampakkan diri, samar dulu. Oh, pelan-pelan gitu. Iya, pelan-pelan dan apalagi matanya. Sosoknya udah kelihatan, tapi matanya belum. Dari matanya tiba-tiba langsung merah. Langsung kabur semua itu. Pas matanya nyala itu tadi langsung kabur semua. Dan itu langsung kepikiran, jam ini, jam 12. Ayo check out. Ayo. Teman-teman ini langsung packing semua. Packing. Langsung lah kita ke apa? Masih ada waktu itu masih ada bapaknya yang jaga sama karyawannya 2 orang, cowok semua. Pak, ngapunten, badhe check out. Orangnya tanya, "Duh, wonten apa, Mas?" "Mboten, Pak,
cuman nggih wonten boten nyaman mawon. Walah ya wis Mas, langsung kita ini bayar segala macam, kita check out keluar dari sana tuh naik gokar. Setelah nunggu 10 menit sampai di jalan raya itu temenku yang Raka tadi kan tidur dia. Tiba-tiba teriak lagi seperti di awal. Padahal di mobil itu. Iya. Dan itu kenceng banget Mas, sampai supirku kaget Mas. Berhenti mobil. Berhenti mobil, si supirnya itu langsung noleh ke belakang. Wonten apa Mas, wonten apa? Ya, dengan bahasa keramanya orang Jogja. Itu dia bilang gitu. Wonten Pak, kanca kula ngimpi paling Pak. Ngimpi apa Mas, ngimpi apa? Coba sampean takonono. Dikasih minum sama Mas yang bapak-bapak gokar tadi, dikasih minum air putih. Terus ditanyain sama Andi, ngimpi apa maneh kok? Aku nek sing goceki. Persis sama yang kemarin. Iya. Cuman tambahan lagi tangannya. Maksudnya kan kemarin kan Pundak sini. Pundak, iya. Coba. Ini ketambahan sini. Jadi ibaratnya kayak dia tuh nggak dibolehin pulang dulu. Itu. Aku dikoceki apa? Foto kok sing wingi. Cuma nambah tangannya. Terus awakmu krasane ya apa? Aku krasane tangannya nyambung. Nyambung maksudnya? Dia tuh kan sempet noleh gitu. Tangannya iki dari sini sampai ini nyambung gini. Jadi satu. Bukan tangan dua orang, bukan. Nyambung. Tangannya satu, nyambung gini. Iya, maksudnya ya ini 1, 2, 3, 4. Oh, iya. Cuman nyambung. Maksudnya Tangannya ada 4 berarti tangan. satu badan lah ibaratnya. Gitu. Dan kata temanku itu tangannya gak enak diceritakno. Tangannya iki wis aku mau cerita tangannya modelnya apa. Iya. Terus apa iki ada wis tutuk gini kok sik digarai. Kak iki mesti ono sing gak bener. Balik lagi kita ke penginapan. Tanya sama Penjaga. bapaknya tadi. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Pak, ngapunten kula ganggu waktune. Niki teman-teman ini kan diganggu. Kita ceritain dari awal sampai akhir gitu. Terus bapak itu ya bapaknya tahu ada yang maksudnya penghuni di rumahnya gitu ada. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa ganggu masih. Terus aku bilang gini, aku ini aslinya delok dupo-dupo rek di kamare Suami istri tadi. yang di kamarnya suami istri tadi. Terus si Andi nyeletuk, mungkin ada hubungannya. Coba dicek. Langsung itu kita waktu itu berenam, ketambahan si bapak penjaga tadi sama karyawannya yang satu udah pulang waktu itu. Ngecek di kamarnya si suami istri. Ngecek, kita bongkar-bongkarin kasur-kasurnya. Dan ternyata di balik kasur itu banyak mawar-mawar itu. Mawar terus apa di pas tak center di bawah kasur ini. Kan kasurnya kan ketutup sama waktu itu Dipan gitu. enggak spring bed. Spray. Oh. Nah, itu ketutup sama selimut sing panjang itu, Mas. Nah, waktu itu aku kan lihat dupanya sing samping sana. Cuman aku enggak sampai ngelihat ke bawah-bawah. Tak buka gini, ternyata ada alat ritual. Apa alat ritualnya? Ya, kayak perlengkapan ritual gitu, Mas. Kayak apa ya? Tempat Baskom. Enggak, wadah. Terus ya bunga-bunga gitu. Bunga-bunga sama ada beras-berasnya gitu, Mas. Beras, terus telur itu ada 3, cuman udah pecah 1 waktu itu. Dan telurnya itu udah jadi warna hitam gitu waktu itu. Nah, langsung kita tuh kepikiran, wah iki sih ngarai iki. Dan kepikiran itu mungkin ya
kita ini disuruh bersihin ini gitu. Disuruh membersihkan. Tolong ya. Iya. Dan emang karena kan kita ya nggak tahu tentang hal-hal begituan, jadi kita mungkin dikode sama Makhluk itu. mereka itu kita nggak berasa, jadi dikodenya dengan cara seperti itu. Dan itu benar-benar apa ya, berantakan banget gitu mas. Habis pakai alat-alat ritual itu, kira langsung dibersihin sama bapaknya. Kita juga bantuin, disapu segala macam. Terus si bapak ini kayak tahlil sebentar gitu mas. Doa lah ya. Ya doa ya, kayak doa gitu. Dan kita ikut, kita ya baca doa sebisanya, kayak ayat kursi, Kulhu. ya terus buka Yasin di Google lah. Udah selesai, kata bapaknya, wis mas gak apa-apa, sampean monggo balik. Nggih Pak, kalau lek wonten nopo-nopo malih, kula balik mriki malih nggih. Kata bapaknya, iya monggo mas. Akhirnya kita balik, pesen gokar lagi karena yang tadi udah pergi orangnya. Itu jam berapa itu? Jam 3 kayak. Jam 3 pagi. Kita langsung nggak cari homestay lagi. Langsung cari hotel. Yang lebih aman lah. Langsung kita cari ke hotel. Dan sampai pagi alhamdulillah udah nggak ada gangguan lagi. Dan sebelum 2 hari itu kan masih ada 2 hari lagi di Jogja, dan itu alhamdulillah nggak ada gangguan juga 2 hari itu sisanya. Dan kita kepikirannya itu tadi, mungkin kita dimintai tolong untuk membersihkan tempatnya itu, yang dibuat ritual sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Benar. Gitu. Berarti mungkin itu ya pesan yang mau disampaikan dari Iya. makhluk itu. Tapi dari segi Mas Munir dan teman-teman tidak ada melakukan kesalahan ataupun apa gitu. Iya. Nggak ada, kita datang itu cuman niatnya senang-senang aja mas, cuman cari tempat istirahat gitu aja. Dan memang pasangan suami istri tadi ini datangnya Ono sing jongkron. Energinya langsung menyerap. terus. dan memang pasangan suami istri ini datangnya lebih dulu daripada kita gitu. Itu mungkin mereka itu udah melakukan ritual itu duluan sebelum kita datang. Dan pas kita datang mungkin penghuninya di situ beranggapan bahwa ada yang bisa dimintai tolong untuk membersihkan tempat-tempatnya. Seperti itu. Ya kalau kita pribadi sendiri ya tidak merasa berbuat sebuah hal yang Keanehan atau hal yang salah ataupun hal yang senonoh ya. Senonoh. Karena cowok semua waktu itu ya. Tapi di kamar nggak aneh-aneh. Oh enggak mas ya. Pemuda sekarang kan biasanya Oh iya. kumpul kan. Biasanya ya waktu itu kita nggak kepikiran ke situ karena Takut ya. ya sebenarnya niat awalnya itu kita cuman refreshing aja mas ya. Nggak cari yang seperti itu. Gitu sih mas. Mungkin bisa di-share mungkin teman-teman yang mau apa itu nyewa homestay dan sebagainya. Langkah pertama itu apa sih Mas Munir? Mungkin biar nggak terjadi hal-hal yang aneh itu. Langkah pertama mungkin dilihat dulu bentukan homestaynya ya. Survei dulu ya. Kan sekarang ini banyak ya aplikasi-aplikasi kayak aplikasi online buat sewa-sewa homestay, hotel, dan segala macam gitu. Dan kebetulan waktu itu kita nggak pakai itu, langsung datang karena kelihatannya sepi kan, maksudnya oh pasti murah gitu. Tapi murah. Ya emang murah mas, waktu itu semalam cuman berapa, 200.000 kalau nggak salah. 200.000. Orang 5 tadi. Ya orang 4. Orang 4. Orang 4 dan kamarnya itu cukup luas. 220 berapa gitu. Itu untuk semalam. Dan itu ya menurutku cukup murah dengan segala fasilitasnya. Itu. Terus dan juga pastinya ya jangan berbuat yang aneh-aneh karena kita bukan di daerah sendiri.
itu juga Tamu. penting ya, kita tamu juga, dan tetap tenang kalau diganggu. Iya, Jangan panik ya. iya jangan panik, stay cool Mas ya. Iya. Meskipun takut ya tetap harus tenang Mas. Iya. Wah, mungkin ya seperti itu tadi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau seperti apa. Dan kita juga nggak tahu maksud dari mereka itu apa. Iya, iya. Itu. Yang penting kita kesana tidak niat untuk ganggu Iya. ataupun mengusik mereka ya. Iya benar. Insya Allah tidak terjadi apa-apa Mas Munir ya. Iya. Ya mungkin itu ya. Wih, luar biasa sekali Mas Munir, banyak cerita horornya ini ya. Merinding. Merinding banget. Tangannya kayak gini tadi ya. Iya Mas. Tapi nggak dibelah gini. Waduh. Kalau yang boleh ini mungkin yang baju merah tadi. Baju merah. Wah, mudah-mudahan jangan-jangan ikut Mas Munir ini. Waduh, Pak. Saya mau pulang sendirian, Mas. Ya mungkin itu ya, kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada. Sangat seram sekali ya cerita Mas Munir perihal apa itu nyewa sebuah homestay. Maka dari itu teman-teman kalau mau refreshing, bepergian, mau sewa homestay, lebih baik dicek dulu. Akan ada biasanya sekarang ada review-review. Iya benar-benar. Layak, murah. Jadi jangan asal ambil yang murah. Pastikan homestay itu aman dan reviewnya itu bagus, bintang-bintang 5 semua. Ya mungkin itu aja Mas Munir ya, Mas Indra, Mas Oki. Mudah-mudahan cerita Mas Munir ini bisa diambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran buat kita semua. Dimanapun kita berada, kita seyogianya bersikaplah yang sopan dan santun seperti itu. Terima kasih semuanya, kembali lagi di segmen-segmen ruang hampa selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.